Salam sejahtera, salam sehat, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Saya Dr. Iwanus Wardana. Di episode ini mengangkat tema mengenal parasit pada hewan. Saudara memelihara hewan kesayangan, anjing, kucing, atau ternak sapi, kambing, ayam. Pernahkah saudara menemukan cacing yang keluar bersama kotoran, atau kutu caplak menempel di kulit anjing, atau hewan kesayangan saudara terkena kudisan? Ya, cacing, kutu, tungo, kudis, dan sebagainya, ini semua adalah hewan parasit, saudara. Memang parasit kebanyakan tidak membunuh hewan secara langsung, tapi oleh keberadaannya menyebabkan hewan menjadi kurang gairah, lesu, pertumbuhannya terhambat, daya tahan tubuh menurun, dan penyakit-penyakit lain seperti virus maupun bakteri akan bisa dengan mudah menginfeksi hewan yang lemah. Dan penyakit virus, bakteri, atau protozoa itu yang bisa membunuh hewan. Kalau begitu, apakah parasit itu? Parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain yang disebut inang atau host, dengan menyerap nutrisi tanpa memberi manfaat yang lain padanya. Contoh parasit misalnya kutu caplak yang menempel pada kulit anjing, cacing di dalam lambung atau usus hewan ternak, protozoa seperti Plasmodium atau Trypanosoma di dalam darah hewan. Parasit dapat menyerang hewan maupun manusia, dan keberadaannya dapat menurunkan produktivitas inang yang ditumpanginya. Serangan penyakit parasit tidak bisa dipandang remeh, saudara, dan dapat menjadi ancaman hewan kesayangan ternak maupun manusia. Parasit seperti cacing, caplak, dan kutu memang tidak menyebabkan kematian hewan secara langsung, namun dapat menimbulkan kerugian ekonomi sangat besar karena produktivitas hewan menjadi rendah karena hewan menjadi kurus. Dari penyakit hewan parasiter yang ada dapat dibedakan: 1. Ektoparasit, yaitu parasit yang hidupnya menempel di luar tubuh inangnya. 2. Endoparasit, yaitu parasit yang hidupnya di dalam tubuh inangnya. Endoparasit ada parasit yang hidup di saluran pencernaan, dan ada yang hidup di saluran pembuluh darah, parasit darah, atau menempel pada organ tertentu. Mari kita telusuri satu persatu. Pertama, ektoparasit. Ektoparasit yaitu parasit yang hidup di permukaan tubuh inang atau host, atau bagian lain yang mudah dijangkau. Contohnya caplak, kutu, pinjal, tungo, lalat, dan nyamuk merupakan ektoparasit pada hewan dan manusia. Selain itu, beberapa jenis cacing daun, lintah, dan krustase hidup sebagai ektoparasit pada ikan. Ektoparasit seperti caplak, lalat, nyamuk bukan menjadi penyebab langsung kematian hewan, namun dampaknya dapat berakibat fatal karena parasit ini membawa penyakit virus maupun protozoa masuk ke dalam tubuh hewan yang bisa mendatangkan kematian. Sebagai contoh, keberadaan caplak pada sapi dapat menularkan penyakit babesiosis di antara sapi-sapi lain. Bahkan parasit darah babesiosis juga terjadi pada manusia di Amerika maupun Eropa yang ditularkan melalui gigitan caplak. Lalat penghisap darah tabanus dapat menularkan parasit darah Trypanosoma yang mematikan pada ternak kuda. Bahkan Trypanosoma gambiense adalah penyebab penyakit tidur di Afrika yang ditularkan melalui gigitan lalat tsetse, yaitu jenis lalat tabanus di Afrika. Tidak kalah bahayanya, nyamuk Aedes aegypti dan Anopheles dapat menularkan virus, demam berdarah, dan penyakit malaria pada manusia yang dapat menyebabkan banyak kematian. Kedua, endoparasit. Parasit yang hidup di dalam tubuh organisme atau inang disebut sebagai endoparasit atau parasit internal. Parasit ini hidup di saluran pencernaan seperti cacing Ascaris, Esophagus-Stomum, Ankylos, Taenia, atau cacing pita. Ada juga parasit yang memilih organ tertentu yang dia tinggali seperti Fasciola hepatica. Cacing Trematoda ini
menyukai organ hati pada hewan sapi, kerbau, bahkan manusia. Trichinella, cacing nematoda, selain di saluran pencernaan, larvanya menyukai jaringan otot tertentu pada babi, sapi, kambing. Dilophilaria immitis, termasuk nematoda yang menyukai organ jantung pada hewan anjing dan kucing. Selain itu ada juga endoparasit yang hidup di saluran darah, baik hidup di dalam plasma secara interseluler maupun parasit itu hidup secara intraseluler atau di dalam sel butir darah merah. Di antara yang hidup di plasma darah antara lain Trypanosoma, Plasmodium, dan yang hidup intraseluler diantaranya Babesia, Anaplasma, Theileria, dan Plasmodium. Parasit yang hidup di saluran darah pada umumnya dalam penularannya memerlukan organisme pembawa atau vektor. Dan yang menjadi vektor antara adalah ektoparasit, yaitu caplak, lalat, nyamuk, pinjal. Hewan ektoparasit ini menghisap darah hewan penderita penyakit dan memindahkannya kepada hewan sehat dan menularkannya. Namanya parasit, selalu merugikan inang atau hostnya. Parasit tidak mampu mencari nutrisi sendiri. Segala kebutuhan hidupnya mengandalkan dan mengambil dari makhluk yang ditumpanginya dan tidak mempunyai kontribusi apapun yang berguna bagi inangnya. Parasit itu benalu, ya. Memang benalu itu parasit. Benalu hanya membuat inangnya kurus dan mati secara perlahan-lahan. Sejahterakan hewan-hewan piaraan kita dengan membebaskannya dari parasit. Kesejahteraan tidak pernah dapat dicapai jika masih ada parasit. Tapi perlu berhati-hati, saudara. Ada kalanya manusia bisa menjadi parasit bagi manusia lainnya. Bahkan ada kalanya manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya. Homo homini lupus. Hidup hendaklah saling mensejahterakan. Hendaklah manusia berkawan atau bersaudara satu dengan yang lainnya. Homo homini socius. Manusia hidup saling membutuhkan dan saling menolong. Salam sejahtera, salam sehat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawaan.